Jadi ini ya? Video yang dikirim oleh pelaku ke korban. Hasil percakapannya korban, nama samaran. Halo pemirsa, seorang pelajar SMP membobol uang koperasi 43 juta rupiah di Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku nekat mencuri karena ingin membeli kopi dan handphone. Saya Rizky Hasan. Kita jumpa lagi dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, dua pelaku pencurian motor di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan nyaris tewas diamuk warga. Pelaku kepergok beraksi saat warga menggelar hajatan. Dikepung warga, evakuasi pelaku sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Evakuasi dua pelaku pencurian motor di Desa Sungai Pinang 1, Ogan Ilir, Palembang berlangsung dramatis dan sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Kedua pelaku nyaris tewas setelah diamuk massa yang emosi. Aksi kedua pelaku kepergok karena nekat beraksi menggasak motor di tengah acara hajatan warga. Peristiwa ini pun sempat mengganggu arus lalu lintas karena terjadi di jalur lintas timur Sungai Pinang, Kayu Agung. Kedua pelaku yang merupakan warga Gandus, Kota Palembang langsung digelandang ke Mapolsek Tanjung Raja guna penyelidikan lebih lanjut berikut barang bukti. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah 2 kali beraksi mencuri motor di Kabupaten Ogan Ilir. Kedua pelaku ini sempat terpergok oleh warga ketika sedang melaksanakan aksinya. Sehingga langsung diamankan oleh masyarakat sekitar yang kebetulan ada di sekitar TKP. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat Anda memasak dan meninggalkan kompor menyala di dapur. Di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, 4 bangunan di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor yang meledak saat memasak dan ditinggal pemiliknya. Kebakaran besar ini terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Empang Bahagia, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api lantaran kencangnya hembusan angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar. Petugas berhasil melokalisir api 1 jam kemudian agar tidak meluas. Menurut warga, kebakaran diduga kuat terjadi akibat ledakan kompor dari salah satu rumah makan saat memasak dan ditinggal pemiliknya. Bakar apa, Bang? Ini bakar warteg, Bang. Warteg, berapa warteg, Bang? Ini ada 2 warteg, satu sama itu 2. Bang, ini asalnya gimana sih, Bang? Tahu nggak, Bang? Ini kayaknya mungkin bisa jadi lagi masak ditinggal. Meski tak ada korban jiwa ataupun luka, namun akibat kebakaran ini 2 rumah dan 2 rumah makan ludes terbakar. Polsek Tanjung Duren masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah panggung hiburan dalam acara hajatan di Sumeneb, Jawa Timur dibubarkan polisi. Hiburan mengundang kerumunan warga untuk menonton sementara Sumeneb masih masuk dalam zona merah. Hiburan tidak bisa dilanjutkan. Tidak boleh mengadakan hiburan. Sekali lagi saya mohon, hiburan tidak bisa dilanjutkan.
untuk hajatan dipersilahkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Polisi menghentikan hiburan sinden di Desa Teles, Sumeneb dalam hajatan perkawinan warga. Acara hajatan tetap boleh dilanjutkan, namun hiburan harus dihentikan. Tidak boleh mengadakan hiburan, maka untuk itu Dalam waktu hampir bersamaan, polisi juga membubarkan hiburan yang mengundang kerumunan warga menonton. Hajatan silakan, tetapi tidak boleh hiburan. Sekali lagi saya ulangi, hajatan silakan, tidak boleh ada hiburan. Acara hiburan di tempat hajatan pengantin pun dibubarkan, apalagi warga mengabaikan protokol kesehatan, berkerumun menonton di dekat panggung. Pembubaran acara yang mengundang kerumunan oleh polisi untuk memutus penyebaran virus COVID-19 di wilayah Sumeneb. Contohnya ketika hajatan ada hiburannya yang bisa mengundang massa, nah hajatannya silakan dilangsungkan, tetapi hiburannya yang oleh pihak aparat akan dibubarkan. Bukan hanya hajatan, polisi juga membubarkan berbagai kegiatan sosial yang berpotensi mengundang kerumunan massa karena Sumeneb masih dalam zona merah. Sebanyak 28 orang meninggal terpapar COVID-19. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas mendadak saat menunggu angkutan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Khawatir terpapar COVID-19, warga tak berani menolong korban. Evakuasi korban dilakukan petugas dengan alat pelindung diri lengkap. Warga sekitar terminal Parluasan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita yang jatuh mendadak di pinggir jalan. Sebelum ditemukan, korban yang tidak diketahui identitasnya ini terlihat sedang menunggu angkutan umum. Khawatir terpapar COVID-19, warga pun tak berani menolong korban dan langsung melaporkan ke petugas. Evakuasi korban dilakukan petugas BPBD lengkap dengan alat pelindung diri. Tim Inafis langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban di lokasi kejadian. Jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD. Dari temuan ini, warga justru berkerumun di sekitar lokasi dan tidak menjaga jarak. Ada yang meninggal di terminal. Ya. Jadi tolonglah datang biar konfirmasi kita gimana dari kesehatan makan. Tapi tetap dilakukan sesuai protokol kesehatan ya? Protokol kesehatan lah harus, makanya kita semuanya kan pakai APD. Disemprot juga ya Bu? Disemprot, itu udah disemprot. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dan identitas dari korban. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP membobol uang koperasi 43 juta rupiah di Bojonegoro, Jawa Timur. Tersangka mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena ingin membeli kopi dan handphone. Uang tunai 43 juta rupiah disita kepolisian Polres Bojonegoro, Jawa Timur dari tersangka pembobol brankas koperasi IL 13 tahun. Aksi pelajar SMP ini dilakukan malam hari dengan cara mencongkel jendela kantor. Tersangka mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena ingin membeli HP dan kopi. Pelaku dengan mudah menjalankan aksinya karena kantor koperasi di kawasan Sugih Waras ini berdampingan dengan rumahnya. Brankasnya dicurilah uang sebanyak 43.600.000. Menurut pengakuan tersangka, dia membelikan uang itu untuk beli handphone dan kopi. Pada kasus ini, polisi tidak menahan pelaku. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ratusan orang tua mendatangi Mapolrestabes Surabaya mencari anaknya yang hilang usai aksi unjuk rasa. Informasi selengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.